Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Ekonomi Syariah, dan dalam video ini kami akan melaksanakan tugas matkul pengantar manajemen dengan pengampu Ibu dosen Yesi Fitriani dengan tugas berjudul analisis etika kontemporer dan etika Islami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Bakti Ramadan dan teman saya Muhammad Sinar Brandi. Oke, next berikut video analisis. Pengertian etika kontemporer. Pertama-tama kita akan memahami pengertian dari etika. Menurut Haji Burhanuddin Salim, etika adalah sebuah cabang ilmu filsafat yang membicarakan perihal suatu nilai-nilai serta norma yang dapat menentukan suatu perilaku manusia dalam kehidupannya. Dan pengertian kontemporer itu adalah kekinian, modern, atau lebih tepatnya adalah sesuatu yang sama dengan kondisi waktu saat ini. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya pengertian dari etika kontemporer itu adalah pemahaman yang membahas nilai-nilai dan norma-norma yang menentukan perilaku manusia dalam konteks kehidupan yang sesuai dengan kondisi atau tuntutan kekinian, modern, sesuai dengan perkembangan zaman. Prinsip etika kontemporer. Di sini ada 6. Yang ke-1, keadilan dan kesetaraan. Dapat didefinisikan sebagai memberikan hak dan tanggung jawab secara adil kepada setiap individu tanpa memandang perbedaan. Dan hal ini dapat kita lihat dalam kebijakan inklusif, pemberlakuan setara di tempat kerja, dukungan terhadap hak asasi manusia. Dan yang kedua ada tanggung jawab sosial. Dapat didefinisikan sebagai kesadaran individu atau organisasi akan dampak sosialnya dan kewajiban untuk berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Hal ini dapat kita lihat dalam program tanggung jawab sosial perusahaan, kegiatan amal, dan juga pelestarian lingkungan. Dan yang ketiga ada integritas dan kepemimpinan etis yang dapat didefinisikan sebagai konsistensi antar nilai dan tindakan serta kemampuan pemimpin dalam moralitas dan integritas. Hal ini dapat kita lihat dalam kode etik profesional, kebijakan anti korupsi, dan pemimpin yang memberikan contoh positif. Dan yang keempat ada hak asasi manusia. Dapat didefinisikan sebagai pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak dasar setiap individu. Dapat kita lihat dalam kampanye hak asasi manusia, dukungan terhadap pengungsi, dan eliminasi diskriminasi. Dan yang selanjutnya ada kepemimpinan intelektual dan transparansi. Dapat didefinisikan sebagai menghormati hak cipta dan transparansi dalam komunikasi dan kebijakan. Dapat kita lihat dalam kebijakan privasi, pengelolaan data dan etika, dan pengakuan kontribusi intelektual. Dan yang terakhir ada kepatuhan hukum. Ya, sudah jelas ya, yang dapat didefinisikan sebagai mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku, baik dalam perusahaan atau bernegara. Dan hal ini dapat kita lihat dalam kebijakan kepatuhan perusahaan, pelatihan legalitas, dan audit kepatuhan. Etika Islam merujuk pada seperangkat nilai dan norma yang berasal dari ajaran agama Islam. Prinsip-prinsip etika Islam mencakup pada aspek moral, perilaku, tanggung jawab sosial yang ditemukan di dalam hadis dan Al-Quran.
Prinsip-prinsip dasar etika Islam. 1. Takwa. Takwa merupakan prinsip individu yang harus senantiasa berada dalam kesadaran dan ketaatan Allah Subhanahu wa taala. Penerapannya, kita juga bisa menjaga ibadah, perilaku sehari-hari, dan bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan. Kita juga harus berniat dengan ikhlas. 2. Adil. Adil adalah prinsip keadilan yang mendorong untuk memberikan hak dan perilaku yang adil kepada semua tanpa memandang suku, warna, atau latar belakang lainnya. Penerapannya menjaga keadilan dalam keputusan, menegakkan hukum, dan perilaku terhadap sesama. 3. Ihsan atau kebaikan. Definisinya, ihsan melibatkan tindakan baik dan kepedulian yang melebihi kewajiban untuk memberikan yang terbaik dalam segala aspek kehidupan. Penerapannya berusaha memberikan yang terbaik dalam pekerjaan, hubungan sosial, dan bantuan kepada sesama. 4. Amanah. Amanah yaitu menekankan pada tanggung jawab dan kepercayaan baik dalam urusan pribadi maupun publik. Penerapannya menjaga kepercayaan dan tanggung jawab dalam bekerja, pengelolaan aset, dan kehidupan sehari-hari. 5. Hilm atau kesabaran dan ketenangan. Hilm mencakup kesabaran, ketenangan, dan kemampuan untuk merespon dengan baik dalam situasi sulit. Penerapannya menunjukkan kesabaran dalam menghadapi cobaan dan konflik serta merespon dengan tenang dalam situasi sulit. Adapun etika penerapan prinsip-prinsip dalam keluarga, yaitu menerapkan dalam adil, membagi tanggung jawab hak antara anggota keluarga, mengajarkan nilai-nilai ihsan dalam mendidik anak-anak, dan berlaku adil di antaranya mereka. 2. Dalam bisnis dan pekerjaan, yaitu menerapkan amanah dalam pengelolaan bisnis dan keuangan, menunjukkan kesabaran dan hilm dalam menanggapi kerja. Dalam interaksi sosial, mengutamakan takwa dalam hubungan sosial yang berarti dengan sikap yang baik, menerapkan adil dalam memberikan hak dan perilaku yang setara dalam semua orang. 4. Dalam keseharian, mengimplementasi prinsip ihsan dalam semua aspek kehidupan sehari-hari, baik dalam kata-kata maupun tindakan, menunjukkan amanah dalam menetapkan janji dan kepercayaan yang diberikan oleh orang lain. Baik, untuk kesimpulan, analisis etika kontemporer dan etika Islami. Dalam analisis etika kontemporer dan etika Islami, kita menemukan dua kerangka nilai yang memberikan panduan moral dalam kehidupan. Etika kontemporer mencakup nilai-nilai universal seperti keadilan dan kebebasan, sementara etika Islami berakar pada ajaran Islam yang melibatkan prinsip-prinsip seperti takwa, adil, ihsan, amanah, dan hilm. Perbedaan mendasar terletak pada akar filosofis dan sumber nilai keduanya. Etika kontemporer cenderung bersifat inklusif, mencakup keragaman budaya dan pandangan dunia, sedangkan etika Islami bersumber dari ajaran agama Islam, memberikan pandangan holistik terhadap kehidupan. Dalam penerapannya, etika kontemporer seringkali lebih fokus pada konteks global dan tantangan-tantangan modern. Sementara etika Islam menawarkan paduan khusus berdasarkan ajaran Islam, baik dalam aspek pribadi maupun sosial. Harapan kami, melalui pemahaman yang mendalam tentang kedua kerangka etika ini, kita diharapkan dapat menciptakan sebuah paradigma moral yang seimbang dan holistik. Semoga integrasi nilai-nilai universal dari etika kontemporer dengan kebijaksanaan dan petunjuk etika Islami dapat memberikan panduan yang komprehensif dalam menghadapi berbagai tantangan etika yang dihadapi oleh masyarakat global saat ini. Dengan demikian, kita dapat membangun dunia yang lebih adil dan bermoral atau harmonis.